Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Rapi maju ke depan untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Mudah-mudahan dengan diawalinya kita membaca doa tadi, ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Jadi sebelumnya Ibu minta kalian mengisi presensi dulu atau daftar hadir. Silahkan kalian klik link yang Ibu bagikan di grup untuk mengisi presensinya, ya. Ya, linknya sudah Ibu kirim di grup. Pada pertemuan minggu lalu, Ibu ada menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Apakah kalian sudah mempelajarinya di rumah? Nah, kalau sudah, Ibu mau memberikan soal pretest dulu, ya. Jadi silahkan buka kembali HP-nya. Link pretestnya akan Ibu kirim ke grup kalian masing-masing. Sudah? Kalau sudah, HP-nya taruh ke tas lagi. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, Ibu mau menampilkan sebuah gambar dulu. Ini gambar sampah. Fenomena apa yang kalian amati pada gambar sampah ini? Pencemaran lingkungan. Kemudian ada jawaban yang lain lagi? Ya, bau. Kemudian kotor. Iya. Nah, jadi kita sudah bisa melihat, iyalah, di sekitar kita kan banyak sampah, otomatis pasti merusak pemandangan karena kotor. Selain itu bisa menimbulkan bau yang tidak sedap. Iya. Kemudian permasalahan apa yang kalian temukan dari sampah tersebut? Satu, merusak pemandangan. Ada lagi? Mendatangkan bau yang tidak sedap. Iya, mendatangkan bau yang tidak sedap. Ada lagi? Iya? Iya, bisa menyebabkan banjir. Nah, adakah lagi yang bisa menyebabkan permasalahan dari sampah ini selain tiga yang teman kalian sebutkan tadi? Ya, Rapi. Mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan. Ya, mendatangkan berbagai penyakit dan mencemari lingkungan. Ada lagi? Ya. Karena sifatnya yang sulit terurai, jadi sampah bisa menimbulkan bau busuk. Iya. Kemudian upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan dari sampah? Ya, Abdan dulu. Yang pertama, kita bisa mendaur ulang. Kemudian yang kedua, nah, bisa dengan membawa kantong belanja sendiri. Makanya kan biasanya kita ke Alfamart itu disuruh membawa kantong belanja, iyalah. Nah, itu salah satu upaya untuk mengurangi sampah plastik. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis permasalahan lingkungan dan dampaknya dengan benar.
Kemudian yang kedua, melalui kegiatan proyek, peserta didik mampu menciptakan solusi dari permasalahan lingkungan dengan mengelola limbah non-organik secara kreatif. Iya. Nah, jadi hari ini pelajaran kita tentang perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan apa? Perubahan lingkungan adalah adanya perubahan di dalam lingkungan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan yang diakibatkan oleh faktor manusia dan faktor alam. Kalau faktor manusia, contohnya ada yang bisa menyebutkan? Penebangan hutan. Nah, penebangan hutan. Apalagi? Nah, pembakaran lahan. Kemudian pembangunan perumahan. Kalau dari faktor alam apa? Iya, gunung meletus. Kemudian tsunami. Adakah lagi? Nah, longsor. Iya. Nah, jadi itu salah satu akibat permasalahan lingkungan yang terjadi karena beberapa faktor tersebut. Hari ini kita akan mengerjakan LKPD. Ibu minta kalian duduk di kelompok masing-masing. Satu kelompok terdiri dari 5 orang kak kemarin. Nah, Ibu mau membagikan LKPD dulu. Nah, di sini Ibu ada menuliskan link video untuk kalian tonton ya. Di sana bisa membantu kalian untuk menjawab pertanyaan dari LKPD yang telah Ibu siapkan. Dari video tersebut, video apa yang kalian amati itu? Tentang sampah, tentang polusi limbah plastik. Apa yang akan terjadi jika sampah plastik atau limbah plastik itu tidak dapat terurai? Ya? Ya, tercemarnya tanah. Ya. Adakah lagi yang lain? Ya. Iya, nah jadi kenapa jadi bisa menyebabkan tercemarnya organisme bawah tanah juga? Karena bisa menimbulkan racun ya yang disebabkan oleh sampah plastik tadi. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengatasi sampah tersebut? Ya, Rapi? Bisa? Nah, membawa tas atau botol sendiri. Kemudian ada lagi yang lain? Ya? Iya, menghindari sedotan atau sampah plastik. Sekarang kalian bisa mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Untuk mencari referensi itu bisa kalian lihat di buku atau HP lah. Ya, silahkan kalian cari di Google untuk mencari referensi lainnya mengenai sampah plastik. Kemudian pada LKPD di sini ada pertanyaan yang Ibu siapkan. Silahkan kalian jawab. Pertanyaannya ada 10. Kemudian yang B, nah di sana kalian akan menuliskan pertanyaan dan jawabannya beserta sumber yang telah kalian temukan tadi. Paham untuk yang tabel B? Lanjut ke C, kita mendesain perencanaan proyek. Nah, di sini kalian tulis judul proyek yang akan kalian kerjakan. Membuat apa? Kemudian tujuannya untuk apa? Kemudian waktu dan tanggalnya kapan? Kemudian cara kerjanya bagaimana? Ya. Nah, jadi kalian akan membuat suatu produk dari sampah. Paham untuk yang C? Kita lanjut ke D. Mereview desain dengan guru. Nah, nanti setelah selesai membuat produk, kalian membuat laporan praktikum lah, laporan dari produk yang kalian buat. Nanti bisa menggunakan video
atau berbentuk tulisan, tapi menggunakan aplikasi Canva. Nah, kemudian untuk tabel E, coba kalian buka. Nah, kalau misalnya ada kritik dan saran dari teman-teman kalian, nanti bisa diperbaiki pada laporan praktikumnya, ya. Selanjutnya melaksanakan proyek. Nah, pembuatan produknya. Kapan kalian mau? Jadi ditulis. Untuk penyusunan laporan praktikum, silahkan kalian baca pada tugas J. Itu, ya. Silahkan. Ibu beri waktu 25 menit, ya, dari sekarang. Mau membuat apa? Bunga dari masker. Bunga dari masker, ya. Tujuannya untuk apa? Hiasan. Untuk hiasan, mempercantik ruangan, ya. Untuk pembuatannya kita sepakati saja ya, biar sama semua. Karena besok Sabtu kita libur, berarti pembuatan produknya itu hari Senin lah. Iya, jadi ibu bisa memantau kalian membuat produk dari sampah. Jadi tanggal 20 kita membuat produk. Kemudian untuk pembuatan laporan proyeknya kapan? Jumat ya. Berarti Jumat ada lagi jam ibu. Nah, di situ kita mempresentasikan hasil proyek kalian. Ibu minta salah satu di antara kalian untuk membacakan rancangan proyek yang akan kalian lakukan nanti. Membuat produk apa? Ya. Kelompok 1. Iya. Bisa dibacakan dulu. Kelompok 1 rencananya membuat apa? Membuat tempat tisu dari sedotan. Nah, membuat tempat tisu dari sedotan. Tujuannya? Tujuannya membantu mengurangi sampah plastik yang merusak lingkungan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola sampah plastik yang ada di rumah dan lingkungan sekitar. Ya, kemudian alat dan bahannya apa? Alatnya gunting, penggaris, lem tembak, spidol, sedotan, kardus bekas, dan double tape. Kemudian cara kerjanya ada? Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Memotong kardus seperti bentuk kubus. Untuk hiasan menggunakan sedotan, ditempel menggunakan double tape. Lalu tempelkan pada tempat tisu dengan lem tembak. Waktu pembuatan produknya hari Senin hari tanggal 24. ya, ini untuk kelompok 1. Kelompok 1 katanya mau membuat tempat tisu dari sedotan. Ya. Kelompok 4 rencananya mau membuat apa? Membuat bunga dari masker bekas. Alat dan bahannya? Masker bekas, benang, jarum, plastik, gunting, plaster, botol aqua, batu. Rencananya tanggal harinya untuk membuat produk tadi hari Senin 20 November 2023. ya, jadi ibu bisa memantau kalian pada saat pengerjaan produknya. Karena kalian sudah selesai merancang produk yang akan kalian buat, bisa dikumpulkan ke ibu dulu ya, LKPD-nya ya. Sekarang ibu minta duduk pada kursinya masing-masing lagi. Kembalikan seperti semula ya. Masih semangat kan? Nah, masih. Karena sudah jam siang, jam lapar, istirahat parak ya lah. Nah, perut keruyukan, kita adakan apa? Ice breaking dulu ya.
alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Kita bertemu lagi hari Senin pembuatan produk ya, dan hari Jumat depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melaksanakan praktikum dari proyek yang sudah kalian lakukan hari Jumat kemarin. Nah, untuk alat dan bahan, cara kerjanya itu sudah kalian tulis di LKPD yang Ibu bagikan, ya lah. Nah, untuk mengerjakan praktikumnya, silahkan kalian duduk di kelompok kalian masing-masing. Kemudian, silahkan siapkan alat dan bahan yang sudah kalian bawa. Sudah? Ya, kalau sudah siap alat dan bahannya, bisa kalian mulai kerjakan proyeknya untuk pembuatan produk. Dalam pengerjaan pembuatan produk itu Ibu juga mengambil penilaian lah. Nah, dari kalian, keaktifan kalian, kemudian kerjasama dalam membuat produk gitu. Soalnya ada ribet-ribet, enggak kah? Iya. Oh iya. Jangan lupa salah satu dari kelompok kalian memoto juga lah. Nah, fotonya alat dan bahan dipoto. Kemudian cara membuatnya dipoto. Dibuat di laporan praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pembuatan laporan dari proyek yang kalian buat kemarin. Nah, semalam sudah loh praktikumnya membuat produk berbahan dasar sampah. Nah, jadi ada yang membuat bunga dari masker bekas, ada yang membuat tempat tisu dari sedotan bekas, ada yang membuat apalagi hiasan cermin dari kardus bekas, dan membuat bunga dari botol aqua bekas. Hari ini kalian membuat laporan praktikumnya. Untuk membuat laporan praktikum itu kalian bisa memakai aplikasi Canva lah. Jadi Ibu minta duduk di kelompoknya masing-masing lagi. Untuk pembuatan laporan praktikumnya, Ibu beri waktu 25 menit lah. Nah, iya, bisa dimulai dari sekarang. Jadi silakan kalian buka aplikasi Canva-nya, kemudian tulis topiknya yang kalian tulis pada LKPD kemarin. Tujuannya apa? Teori dasarnya apa, cara kerjanya apa, pembahasannya, dan kesimpulan. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silahkan. Iya, apa? Apakah ada yang sudah selesai membuat laporannya? Sudah. Kalau sudah, silahkan kirim ke WA Ibu pribadi lah. Kita maju untuk dipresentasikan. Majunya dari kelompok 1. Silahkan untuk kelompok 1 maju ke depan semuanya untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tempat tisu dari sedotan bekas.
Nama saya Muhammad Rafli. Saya Maria Ulpah, Ulpah Fitria. Saya Septino Piana. 1. Topik, tempat tisu dari sedotan. 2. Tujuan dengan membuat tempat tisu dari sedotan dapat mengurangi sampah plastik yang merusak lingkungan dan meningkatkan keterampilan dalam mengelola sampah yang ada di lingkungan sekitar. 3. Waktu dan tanggal pengerjaan proyek. Senin 20 November 2023. Tempat pengerjaan proyek. Kelas 10C SMAN Bumi Makmur. Alat dan bahan: gunting, penggaris, lem tembak, spidol, sedotan, kardus, dan double tip. Cara kerjanya: 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Memotong kardus seperti bentuk kubus. 3. Menempelkan sedotan pada kotak untuk hiasan. Pembahasan: sampah merupakan masalah lingkungan yang masih sulit diatasi sampai saat ini. Jenis sampah yang paling banyak ditemukan di lingkungan sekitar adalah sampah anorganik. Dampak negatif dari sampah tersebut dapat merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir level rendah, sampah yang tinggi, mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan. Salah satu cara untuk mengatasi dampak negatif sampah adalah dengan melakukan pengelolaan sampah dengan membuat tempat tisu dari sedotan bekas. Produk yang kami buat bermanfaat karena bisa digunakan untuk menyimpan tisu agar terlihat rapi dan melindungi tisu dari kotoran dan debu, dan sebagai dekorasi ruangan juga. Membuat tempat tisu dari sedotan plastik bekas sudah dapat mengatasi dampak negatif dari permasalahan akibat sampah karena mengurangi sampah plastik yang merusak lingkungan. Kotak tisu dari sedotan juga memiliki nilai jual karena bermanfaat untuk menyimpan tisu dan memiliki daya tarik tinggi. Rangkuman: pemanfaatan sedotan plastik menjadi kerajinan tempat tisu yang bernilai jual mampu memberikan keterampilan terhadap siswa untuk tetap inovatif dan kreatif dalam mengolah limbah sedotan plastik yang tidak terpakai. Pemanfaatan sedotan plastik menjadi kerajinan sedotan plastik yang bernilai jual memberikan kesempatan kepada siswa untuk praktik wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif. Program pemanfaatan sedotan plastik menjadi kerajinan tempat tisu yang bernilai jual membangun semangat siswa untuk tetap berbisnis dengan cara mengolah limbah sampah yang sudah tidak terpakai seperti halnya sedotan plastik. Silakan, siapa yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, apa dampak positif dalam pembuatan tempat tisu dari sedotan terhadap lingkungan? Siapa lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1, apa tujuan dari kegiatan membuat tempat tisu dari sedotan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri dari kelompok 3 ingin bertanya pada kelompok 1. Apa manfaat membuat tempat tisu dari sedotan tersebut? Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan kelompok 2. Apa tujuan dari kegiatan membuat tempat tisu dari sedotan? Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola sampah plastik yang ada di rumah dan lingkungan sekitar. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan kelompok 3. Apa manfaat membuat tempat tisu dari sedotan tersebut? Manfaatnya menyimpan tisu agar terlihat rapi dan melindungi tisu dari kotoran maupun debu. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa dampak positif dari pembuatan tempat tisu dari sedotan terhadap lingkungan? Mengurangi limbah di tempat pembuangan akhir dengan mendaur ulang. Dari laporan yang dibuat kelompok 1, apakah ada kekurangannya? Kalau misalnya ada, silahkan berikan masukan biar bisa diperbaiki. Tadi topiknya ada, tujuannya ada, tempat ada, cara alat dan bahan ada, cara kerja, teori dasar, pembahasan,
daftar pustaka, referensi, rangkuman. Iya, udah berarti lengkap lah. Nih, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silahkan tutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau merefleksi kalian dulu. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah pelajaran hari ini ada kendalanya? Tidak ada. Apakah pelajaran hari ini bisa kalian pahami? Bisa. Adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Rohmana. Kesimpulan 1. Perubahan lingkungan adalah adanya perubahan di dalam lingkungan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan. Penyebabnya apa? Ada faktor alam dan manusia. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Perubahan lingkungan, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Yang keempat, upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan tadi. Yang pertama, daur ulang limbah plastik. Yang kedua apa? Nah, membawa kantong belanja sendiri. Yang ketiga, reboisasi atau penghijauan. Bisa apa tadi? Bisa untuk mencegah dari pencemaran udara atau polusi atau banjir juga. Karena sudah bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, sekarang ada tugas post-test yang harus kalian jawab di akhir pembelajaran untuk menguji pemahaman kalian pada hari ini. Ya, untuk menjawab soal post-test, silahkan kalian masuk ke link yang Ibu kirim. Untuk yang bertanya tadi, Ibu mau memberi sesuatu. Tunggu ya, yang bisa menjawab pertanyaan Ibu tadi. Ibu mau memberikan sesuatu. Ya, tadi ada Rukmana yang menjawab. Ya, kemudian Nia. Habis itu ada Nami tadi menjawab pertanyaan Ibu juga. Nah, Rapi. Ya, tepuk tangan dulu yang sudah berani menjawab. Alhamdulillah. Karena sudah paham dan tidak ada kendala disampaikan lagi, maka kita akhiri sampai di sini pembelajaran kita. Ibu minta tolong kepada Rapi untuk membaca doa penutup ya.